Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kita membahas dan berdiskusi lagi tentang kurikulum merdeka. Kita hari ini membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Konten ini saya buat karena dari berbagai macam diskusi, dari berbagai macam saya memberikan pelatihan di beberapa sekolah, masih banyak guru yang salah paham dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah pahamnya di mana? Banyak guru yang menganggap bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini yang diajarkan adalah mata pelajaran, padahal tidak seperti itu. Bagaimana penjelasan detailnya? Marilah kita menuju ke TKP. Baiklah, sekarang kita bahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka. Kita ingat kembali bahwa struktur kurikulum itu terdiri dari intrakurikuler dan proyek penguatan pelajar Pancasila, di mana intrakurikuler ini basisnya adalah capaian pembelajaran, sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila temanya, basisnya adalah tema. Ini yang perlu kita pelajari karena basis antara intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berbeda. Kita mulai dari pengertian dulu. Apa pengertian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai karakter dan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau yang lebih gampangnya supaya gampang sebut saja P5, itu adalah lintas disiplin. Jadi semua disiplin ilmu itu digabung, tidak berdasarkan per mata pelajaran. Tujuannya adalah untuk menguatkan karakter dan kompetensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sampai dengan mandiri. Nah, ketentuannya adalah satu, muatan kegiatan dan waktu pelaksanaannya adalah fleksibel. Jadi fleksibel itu artinya bisa dijadwalkan kapanpun, ya, misalkan di hari Minggu dan Senin, di hari Selasa dan Sabtu, itu kalau dibuat reguler. Tapi juga bisa dibuat blok, misal ditaruh di menjelang akhir semester, atau bisa juga ditaruh di akhir-akhir pekan di setiap bulan, itu namanya fleksibel. Kemudian terpisah dari kegiatan intrakurikuler, diberikan alokasi khusus 25%. Jadi kegiatan intrakurikuler dan P5 terpisah. Jadi intra sendiri, kemudian P5 sendiri, tidak digabung-gabung, tidak dicampur-campur. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang penting, ini yang sering salah paham, ya, tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Dengan kata lain, tidak terkait dengan capaian pembelajaran. Ini yang nomor 3, ini yang paling sering salah paham, sehingga ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya membuat proyek tentang pelajaran matematika, tentang matriks misalkan? Nah, tidak perlu ditanyakan karena itu tidak, P5 ini tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran, tidak berkaitan dengan matrik, tidak berkaitan dengan integral, tidak berkaitan dengan sistem bersama linear, itu kalau di dalam matematika.
Nah, ada juga guru agama yang bertanya, Pak, bagaimana nanti saya membuat proyek tentang pelajaran fikih tentang sholat jenazah misalkan. Tidak perlu dibuat proyek tentang sholat jenazah ya, karena P5 ini sama sekali tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran. Atau juga guru fisika yang bertanya, Pak, bagaimana membuat proyek tentang fisika mengenai misalkan pengukuran atau besaran dan satuan. Tidak perlu dibuat proyek P5 yang berkaitan dengan pengukuran, karena sekali lagi tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran ya. Nah, ini yang sering disalahpahami ya. Perlu ditegaskan bahwa P5 ini tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran. Jadi alokasi waktu yang diberikan 25% ini tidak bisa untuk menyelesaikan CP. Misalkan kalau matematika itu belum selesai, tentang pelajaran matrik belum selesai diselesaikan di P5, tidak bisa karena waktunya sudah diberikan khusus kurang lebih 25% ini untuk P5, 75% untuk intrakurikuler ya. Nah, bagaimana caranya mengadakan proyek tentang matematika di P5? Tidak bisa, kan itu kolaborasi. Nah, kalau matematika nanti dibuat proyek di sana, nanti bagaimana mata pelajaran yang lain, kan gitu. Nah, tetapi sobat pembelajaran sekalian, kalau sobat pembelajaran membuat proyek di masing-masing mapel itu dipersilahkan, tidak masalah, bahkan disarankan. Misalkan guru IPA ya, baik kolaborasi maupun sendiri-sendiri, bisa juga mengadakan proyek, tetapi itu di tingkat intrakurikuler, bukan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya di sini nanti ada dua macam proyek. Proyek yang di intrakurikuler yang khusus membahas mata pelajaran atau capaian pembelajaran, dan juga ada proyek yang khusus untuk menguatkan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu diberi alokasi khusus sebanyak 25%. Waktunya terpisah ya, tidak dicampur-campur, tidak terkait dengan capaian pembelajaran, dan nanti dilaksanakan secara kolaborasi. Kolaborasi bagaimana? Semua guru itu harus terlibat untuk menangani atau mendampingi P5, karena semua guru itu di struktur kurikulum itu menyumbang atau berkontribusi dalam JP-nya untuk mendampingi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak ada satupun guru yang tidak terlibat. Oke, setelah kita tahu bahwa P5 itu sama sekali tidak terkait dengan CP ya, maka berikutnya kita membahas apa sih perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nomor 1, ini pemikiran KHD bahwa pendidikan itu harus memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ini kata KHD, namun saat ini belum optimal. Boleh dikatakan bahwa untuk yang SMA, ya SD, SMP, yang sekolah-sekolah umum yang bukan kejuruan, itu pelajarannya masih banyak yang teoritis. Maka itu dikatakan bahwa mata pelajaran yang dipelajari di sekolah itu belum terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari, seakan-akan mata pelajaran itu tidak bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, padahal seharusnya menurut KHD pendidikan itu harus memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, namun saat ini belum optimal. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Di nomor 2 ini ada kata kunci bahwa salah satu tujuannya itu adalah menguatkan karakter ya yang ada di profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu kan, mulai dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan selanjutnya itu akan diperkuat dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selama ini apakah belum ada tentang penguatan pendidikan karakter? Sudah ada.
zamannya Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono malah dikenalkan 18 karakter bangsa. Kemudian zamannya Pak Muhadjir juga dikenalkan PPK, penguatan pendidikan karakter. Namun penguatan karakter ini itu actionnya tidak nyata, hanya integrasi dengan mata pelajaran. Guru itu disarankan mengintegrasikan beberapa karakter yang ada di PPK itu masuk ke RPP. Namun setelah masuk ke RPP itu guru bingung apa yang harus dikerjakan untuk mewujudkan karakter-karakter yang ada di PPK itu. Nah, kalau di proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu actionnya jelas, actionnya nyata, yaitu dengan sebuah proyek gitu ya, dengan sebuah proyek. Bahkan diberikan alokasi khusus sebanyak 25%, diajarkan secara tersendiri, bukan digabung-gabung, bukan diselip-selipkan, bukan diintegrasikan. Inilah bedanya dengan PPK atau penguatan pendidikan karakter ketika zamannya Pak Muhadjir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya. Nah, yang kedua tadi juga untuk mengalami pengetahuan. Jadi pendidikan itu tidak sekadar teoritis ya. Anak-anak peserta didik juga harus mengalami secara nyata bagaimana peranan pendidikan itu untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Tidak hanya teoritis, tidak sekedar pengetahuan. Anak-anak harus praktek secara nyata, mengalami kehidupan sosial, mengalami kehidupan kemasyarakatan di sekitarnya, bisa menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari, tidak sekadar teoritis. Ini yang ingin dicapai proyek penguatan pelajar Pancasila ya. Jadi intinya pendidikan itu tidak hanya teori, harus bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membentuk 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, tadi dikatakan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak berdasarkan CP, tidak mengajarkan mata pelajaran, tidak mengajarkan tentang matrik, tidak mengajarkan tentang pengukuran kalau dalam fisika, tidak mengajarkan tentang fikih kalau dalam pendidikan agama Islam. Apa yang diajarkan atau basisnya apa adalah tema ya. Tema ini ada 8 buah tema ya. Ada 8 buah tema. Nanti secara detail contoh-contoh tema dari 8 yang saya sajikan di layar ini silakan dipelajari di buku panduan pengembangan P5 atau buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dari 8 ini untuk yang jenjang PAUD itu tema yang disediakan cuma 4, mulai gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, sampai dengan rekayasa dan teknologi. Nah, kemudian ini untuk yang SMA ini yang disediakan adalah 7 tema, sedangkan untuk SMK ditambah lagi 1 tema yaitu kebekerjaan, 8 tema. Jadi untuk PAUD ini 4 tema yang disediakan, kemudian SMA, SMP, SD selain PAUD dan selain SMK itu disediakan 7 buah tema, sedangkan untuk SMK itu tersedia 8 buah tema. Nah, dari tema-tema ini dipilih oleh sekolah mana yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Nah, ketentuannya bagaimana cara memilih jumlah tema? Untuk PAUD ini 1 sampai 2 tema dalam 1 tahun. Ingat, ini dalam 1 tahun, itu berarti bisa saja nanti 1 tema ini untuk semester ganjil, 1 tema lagi untuk semester genap. Kemudian SDMI ini 2 sampai 3 tema 1 tahun. Bisa saja kalau misalkan ngambil 3 tema misalkan, maka 2 tema di semester ganjil, 1 tema di semester genap, atau sebaliknya. Kalau mengambil 2 tema maka bisa saja nanti semester ganjil 1 tema, semester genap 1 tema. Bisa nanti tema itu nanti
proyek itu nanti ditaruh di akhir tahun saja semua boleh. Tadi saya katakan fleksibel, yang penting 2 sampai 3 tema. Nah, SMP 3 sampai 4 tema, SMA kelas 10 3 sampai 4 tema, jadi sama ya. SMP dengan SMA kelas 10 sama-sama 3 sampai 4 tema. Nah, untuk yang kelas 11 cukup 2 sampai 3 tema. Kemudian yang SMK kelas 10 3 tema, tetapi ada ketentuannya, ada 2 tema pilihan dan 1 tema wajib, yaitu kebekerjaan. Kenapa ini wajib? Karena SMK itu kan kejuruan, maka harus ada tema tentang kebekerjaan. Kemudian yang SMK atau MAK kelas 11 dan 12 cukup 2 tema dengan 1 tema pilihan dan 1 tema wajib kebekerjaan. Nah, untuk yang SMK atau MAK kelas 13 ini untuk yang SMK 4 tahun ya, kelas 13-nya itu tidak ada proyek yang dikerjakan. Inilah jumlah tema yang harus diajarkan kepada siswa dari mulai jenjang PAUD sampai jenjang SMK. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.